Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Semoga teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Dana desa di tahun 2020 itu adalah dipergunakan untuk padat karya tunai desa, untuk bantuan langsung tunai desa, memperkuat adaptasi kebiasaan baru, pemulihan ekonomi di desa. Nah, pada tahun 2021 ada beberapa prinsip dalam penggunaan dana desa. Yang pertama adalah penggunaan dana desa harus kemanusiaan. Yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga kebinekaan. Yang keempat adalah keseimbangan alam. Dan yang kelima kepentingan nasional. Nah, prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021 itu adalah untuk kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa. SDGs desa ini meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, dan yang terakhir adaptasi kebiasaan baru desa. Kita akan bahas satu persatu ya. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa diantaranya adalah pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan. Mengembangkan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa diantaranya pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa, pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi di desa merata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Yang selanjutnya adalah desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Yang selanjutnya adalah adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama adalah untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman COVID-19, mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai desa. Bantuan langsung tunai desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, apa itu SDGs? SDGs itu adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, pemulihan ekonomi sesuai dengan kewenangan desa. Pemulihan ekonomi sesuai dengan kewenangan desa. Yang pertama adalah pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama, yang meliputi terdiri dari pendirian badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, penyertaan modal badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama, penguatan permodalan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, pengembangan usaha badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan pedesaan.
Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Nah, kita dengarkan cuplikan dari Menteri Desa ya. BUMDes itu badan hukum, dan karena badan hukum bisa mendirikan usaha-usaha, bisa mendirikan PT, bisa mendirikan koperasi, bisa mendirikan lembaga keuangan mikro, itu bisa didirikan oleh BUMDes. Sehingga nanti BUMDes itu bisa BUMDes sebagai holding, bisa juga BUMDes sebagai pelaku ekonomi. Jadi kalau dia tidak bikin unit usaha, BUMDes sebagai pelaku ekonomi. Tapi kalau dia bikin unit usaha, maka BUMDes sebagai holding. Selanjutnya kita lanjut kembali produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan pedesaan. Yang pertama adalah pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan adat, pengelolaan air minum, pengelolaan pariwisata desa, pengelolaan ikan, pengelolaan wisata hutan mangrove, pelatihan sentra pembenihan mangrove atau vegetasi pantai, pelatihan pembenihan ikan, pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan, pengelolaan sampah. Selanjutnya, dalam bidang penyediaan listrik desa, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga biodiesel, pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga angin, instalasi biogas, jaringan distribusi tenaga listrik. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik desa sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Selanjutnya, pengembangan usaha ekonomi produktif. Pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau pedesaan. Selanjutnya, pengembangan jasa serta industri kecil dan atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau pedesaan. Penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana pemasaran produk unggulan desa dan atau pedesaan. Pendaya perhutanan sosial, pendaya gunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan, kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha produktif sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Selanjutnya adalah prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Pendataan desa, pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa, pendataan pada tingkat rukun tetangga, pendataan pada tingkat keluarga, pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan, kegiatan pendataan desa lainnya yang disesuaikan dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa di bidang potensi dan sumber daya pembangunan desa. Yang pertama adalah menyusun potensi desa dan sumber daya pembangunan desa, pemutakhiran potensi desa dan sumber daya pembangunan desa, kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa lainnya yang disesuaikan dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset desa dengan aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa. Yang selanjutnya adalah pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian sistem informasi desa yang berbasis aplikasi digital. Pengembangan bukan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital. Selanjutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital yang meliputi diantaranya adalah tower untuk jaringan internet, penggandaan komputer, smartphone, langganan internet. Dan yang selanjutnya adalah kegiatan pengembangan, pengelolaan, pengintegrasian teknologi informasi lainnya
sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Pengembangan desa wisata yang pertama adalah pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana desa wisata. Selanjutnya, promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital. Pelatihan pengelolaan desa wisata, kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata. Kegiatan yang pengembangan desa wisata yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Selanjutnya, dalam penguatan ketahanan pangan. Yang pertama adalah pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan untuk ketahanan pangan. Selanjutnya, pembangunan lumbung pangan desa, pengolahan panen, kegiatan penguatan ketahanan pangannya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Dalam bidang pencegahan stunting di desa, yang pertama, pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di desa dengan menggunakan aplikasi digital elektronik, pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia atau KPM, kader posyandu, dan pendidik anak usia dini. Tindakan promotif dan preventatif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat. Selanjutnya, memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi, dan pemasukan anak melalui kegiatan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui, serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan. Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini. Pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah khas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun. Dalam rangka penyajian makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Yang selanjutnya adalah pengembangan desa inklusif. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya. Selanjutnya adalah penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan. Selanjutnya adalah pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Selanjutnya adalah adaptasi kebiasaan baru. Prioritas penggunaan dana desa untuk mengadaptasi kebiasaan baru. Yang pertama adalah dengan adanya Desa Aman COVID-19 yang menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru ini, yaitu seluruh warga desa memakai masker ketika keluar rumah, terdapat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap dipakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan pasar, pelayanan umum serta puskesdes. Selanjutnya, senantiasa jaga jarak dalam aktivitas di warung dan di dalam ruangan. Mempertahankan pos jaga desa guna mendata dan memeriksa tamu yang masuk desa, mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa, mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantauan, merekomendasikan warga desa dari rantau atau warga desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri, merawat sebagai ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka ada 8 tipologi desa dan 18 SDGs desa. Di antaranya adalah sebagai berikut. 8 tipologi desa. Yang pertama, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Desa ekonomi tumbuh merata.
desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya. Selanjutnya, 18 indikator SDGs desa. Yang pertama, desa tanpa kemiskinan. 2. Desa tanpa kelaparan. 3. Desa sehat dan sejahtera. Pendidikan desa berkualitas. Keterlibatan perempuan desa. Desa layak air bersih dan sanitasi. Desa berenergi bersih dan terbarukan. Pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Desa tanpa kesenjangan. Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Desa tanggap perubahan iklim. Desa peduli lingkungan laut. Desa peduli lingkungan darat. Desa damai berkeadilan. Kemitraan untuk pembangunan desa. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Itulah 18 prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021. Dalam penggunaan dana desa, setidaknya meliputi 10 SDGs desa, diantaranya yang pertama adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat sejahtera, keterlibatan perempuan desa, desa berenergi bersih dan terbarukan, pertumbuhan ekonomi desa merata, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Teman-temanku semuanya, cukup sekian dulu pembahasan tentang Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun 2021. Nanti akan sambung kembali di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.